Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dirapikan terlebih dahulu bangkunya. Sudah? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Dinda, Halo. Kak, Tias, Halo. Kayla, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum ke materi inti, Ibu ada sedikit motivasi hari ini untuk kalian biar lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi motivasi hari ini adalah siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghentikan kehidupan akhirat juga harus dengan Ilmu. Jadi untuk bekal di dunia maupun di akhirat kita harus dilandasi dengan ilmu. Contohnya, misal kita di dunia kalau kita butuh mau makan, kita mau merebus mie, pasti tentunya kita harus disertai dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu pasti kita enggak bakalan tahu gimana cara masak mie yang benar. Sama dan halnya dengan bekal untuk akhirat. Kalau kita nggak tahu apa saja yang boleh, apa saja yang dilarang, itu akan menyulitkan kita untuk ke akhirat nantinya. Oke, hari ini materi kita akan membahas mengenai perilaku munafik atau nifaq. Sebelum ke materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan memaparkan secara rinci mengenai materi hari ini tentang pengertian perilaku munafik, hukuman bagi perilaku munafik, macam-macam perilaku munafik, dan menghindari perilaku munafik dengan metode ceramah. Guru nanti Ibu juga akan melakukan tanya jawab dengan metode game based learning untuk memastikan sampai mana pemahaman kalian dan sampai mana fokus kalian terhadap materi yang Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya nanti Ibu akan memilih perwakilan dari kalian untuk memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yang terakhir Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik diharapkan menghayati dampak buruk sifat tercela yang harus dihindari. Nifaq atau munafik mengamalkan sikap jujur, tanggung jawab, dan santun sebagai cermin dari pemahaman sifat tercela nifaq atau munafik. Bisa menganalisis konsep, penyebab, dan cara menghindari sifat tercela munafik itu bagaimana. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apa itu perilaku munafik? Ada yang tahu? Perilaku munafik bermuka dua. Terus apa lagi? Selain bermuka dua apa? Apabila berkata dia berbohong. Iya, bagus, benar. Selanjutnya ada berapa sih ciri-ciri perilaku munafik? Tiga apa aja tuh? Kalau tiga? Iya, terus? Dipercaya yang jahat. Terus? Ya, bagus. Oke, langsung ke materi inti ya. Ibu akan menjelaskan apa sih itu munafik. Jadi munafik ini nifaq berasal dari akar kata nafaqah, berarti munafik atau menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqah, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Nah, kata nifaq ini secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena nggak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oke, selanjutnya hukuman nih. Selanjutnya hukum
hukuman perilaku munafik boleh tolong dibaca, Kayla? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran surah An-Nisa ayat 123. Nah, dari hukum perilaku munafik sudah dijelaskan terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Neraka paling bawah apa namanya? Neraka jahanam, Bu. Itu ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang punya perilaku munafik karena akan ditempatkan di neraka jahanam paling bawah. Dan kamu sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya macam-macam perilaku munafik. Jadi macam-macam perilaku munafik ini dibagi menjadi dua, nifaq amali atau urfi dan nifaq imani atau syar'i. Apa sih nifaq amali atau urfi? Jadi nifaq amali atau urfi ini adalah sikap yang dimiliki seorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, boleh tolong dibaca, Ika? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat yang bila dimiliki maka pemiliknya adalah munafik murni, dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara 4 tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila berbicara ia berbohong, apabila bersepakat ia berkhianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila bertikai ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, Kak. Jadi di sini sudah tertera ciri-ciri orang munafik itu terbagi menjadi 4, yaitu apabila ia berbicara berbohong, sesuai dengan yang sudah dijelaskan nifaq amali ini. Jadi ciri-ciri nifaq amali ini apabila berbicara ia berbohong. Contohnya kalau kita mau berangkat sekolah bilang ke orang tua, bilangnya sekolah tapi padahal main, itu salah satu ciri dari nifaq amali. Nah, selanjutnya apabila bersepakat ia berkhianat. Nah, ini ketika kita udah janji nih mau datang on time, yes, good luck itu. mau datang on time, dia taunya Telat. ngaret. Biasa orang Indonesia. Dan selanjutnya apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila bertikai ia berbuat curang. Nah, ini apabila bertikai ia berbuat curang ini sama dengan plain victim. Oke, selanjutnya apa sih nifaq imani atau syar'i? Nifaq imani atau syar'i ini adalah suatu sikap yang dimiliki seorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Boleh tolong dibaca, Tias? Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Rasulullah SAW bahwasanya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan orang-orang yang beriman mempersiapkan segala kekuatan untuk beribadah. Adapun orang-orang munafik, tidaklah mereka persiapkan kecuali mempersiapkan untuk melalaikan manusia dan aib-aib mereka, yaitu mereka jadikan kesempatan. Sementara orang beriman dipergunakan kesempatan oleh orang yang beriman. Hadis riwayat. Terima kasih, Tias. Jadi contoh dari hadis ini adalah ketika bulan Ramadan pasti kita banyak menemui orang-orang yang lagi makan di tempat makan yang pakai hordeng, yang kelihatan kakinya doang. Nah, padahal orang tersebut kebanyakan itu orang yang Islam, orang yang beragama Islam. Mereka malah makan di siang hari, padahal kita sedang menunaikan ibadah puasa. Seperti itu.
itu. Oke, cara menghindari perilaku munafik itu satu, membiasakan berkata jujur. Terus membiasakan diri untuk setia atau amanah. Jadi ketika kita sudah jujur dari diri kita sendiri, misal kita mau berbohong terus kita mempertimbangkan konsekuensinya, kita pasti akan terbiasa berkata jujur karena kita udah mempertimbangkan konsekuensi yang akan kita dapatkan. Nah, yang kedua itu membiasakan diri untuk setia atau amanah. Nah, jadi ketika sudah diberi amanah, kita harus benar-benar memegang amanah tersebut dan sampai membocorkan rahasia misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, ibu akan lanjut ke game ya. Jadi game ibu akan menggunakan metode basic learning, game basic learning, di mana metode pembelajaran berbasis permainan yang mengikat dan melibatkan siswa dengan tujuan akhir tertentu, seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Cara mainnya adalah nanti ibu akan menggambar spidol ini sampai nanti kalian bernyanyi kalau ibu. Nah, orang yang terakhir memegang spidol, harus menjawab pertanyaan, memilih buku sihir, salah satu buku sihir dan menjawab pertanyaan. Saja kalau nggak bisa, orang itu akan mendapat hukuman. Oke? Apa ya? Yes. Ayo. Yang maju sini yang Ya, maju ya. Telat. ya gua dia gua udah dari kamu dia udah Ayo, ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warna hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. nomor 5 bu Lima ya. 5 sekali terakhir Iya. yang Ayo, kita ini. tapi artinya orang yang tidak jujur Apa C? Apa C? C. Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan game basic learning, game basic learning. Alhamdulillah juga kalian ternyata menyimak materi yang sudah ibu sampaikan sehingga bisa menjawab pertanyaan. Oke, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya tadi apa itu perilaku munafik? perilaku munafik adalah perilaku Penipuan tadi. enggak jauh kan Ada berapa ciri-ciri dari perilaku munafik? Ya, betul. Oke, sebelum ibu tutup, ibu minta tolong ke kalian. Ibu akan pilih satu. Tolong. Tidak. kesimpulannya pada hari ini yaitu bahwa nifaq atau kemunafikan adalah perilaku yang menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dirasakan ataupun diyakini, lalu menampilkan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan itu. Terdapat 2 jenis kemunafikan yang tadi seperti dijelaskan, yaitu nifaq amali atau kufur yang terlihat dalam interaksi sosial, dan nifaq imani atau syar'i yang menunjukkan keimanan palsu. Untuk menghindari perilaku munafik, penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu berusaha jujur dalam perkataan dan setia dalam memegang janji serta harus aman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulan materi hari ini adalah nifaq atau kemunafikan adalah sikap yang menyembunyikan sesuatu di dalam hati seorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, nifaq ini terbagi menjadi 2, yaitu nifaq amali atau urfi dan nifaq imani atau syar'i. Dan untuk menghindari perilaku munafik ini dianjurkan untuk membiasakan diri untuk berkata jujur dan setia atau amanah. Oke?
Silakan dicatat tugasnya, tugas individu silakan kalian kerjakan di rumah ini buat PR. Kerjakan buku paket halaman 128 di kumpul kami ke depan ya. Oke, sebelum ibu akhiri pertemuan hari ini, kita baca dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.